apa cara supaya Allah sayang lawan kita, dan kita pikirkan kenapa supaya Allah cinta lawan kita. Nah, ujar Nabi mengatakan bahwa amun hendak dicintai Allah itu satu, pertama dahulu adalah memperbanyak zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bayanu mahabbatillah lil abdi wa ma'naha. Ya'lam anna syawahidal Qur'an mutazahiratun ala anna Allah ta'ala yuhibbu abdah, fala budda min ma'rifati ma'na dhalik, wal nuqaddim syawahida ala mahabbatihi, faqad qala Allah ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah, wa qala ta'ala inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب الله فقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم تعالى إن الله يحب التوابين ومعناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت كما لا يضر الكفر الماضي بعد الإسلام. وقد اشترط الله تعالى بالمحبة غفران الذنوب فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, penjelasan tentang cinta Allah terhadap hamba dan maknanya. Apa yang dimaksud dengan cinta Allah kepada hamba, dan bagaimana kalau Allah itu cinta kepada hambanya. Ketahuilah bahwasanya dalil-dalil Al-Quran itu saling menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, menguatkan bahwa Allah Ta'ala itu mencintai hambanya. Banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Allah itu mencintai hambanya. Maka tidak boleh tidak daripada mengetahui makna yang demikian itu. Apakah sama cinta Allah kepada kita dengan cinta kita kepada Allah? Maka hendaknya kami mendahulukan dalil-dalil atas cintanya itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah 54, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini satu dalil bahwa Allah itu mencintai kepada hambanya.
Dan cinta Allah itu lebih dahulu kepada seorang hamba, baru si hamba itu cinta kepada Allah. Kadang mungkin kita bisa mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Kadang mungkin kita mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Jadi karena ada cinta Allah kepada kita, itulah modal yang mana kita bisa mencintai Allah. Karena orang-orang yang tidak dicintai Allah kada akan bisa mencintai Allah. Manusia-manusia yang tidak cinta, yang tidak dicintai Allah, kada akan bisa mencintai Allah. Jadi ayat ini memberikan isyarat cinta Allah itu berdahulu daripada cinta kita. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Seperti halnya juga ridha demikian. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha daripada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Artinya orang-orang yang bisa ridha dengan Allah itu adalah orang-orang yang diridhai terlebih dahulu oleh Allah. Selama orang itu belum diridhai Allah, maka orang itu kada akan bisa ridha dengan Allah. Sama dengan cinta ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Surat Shaf. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan perang yang teratur. Ini ayat dalil pulang bahwa Allah itu memang mencintai. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri daripada najis, mensucikan diri daripada hadas baik kecil atau besar. Orang yang selalu dalam keadaan suci, baudu, batal, baudu, batal, baudu, batal, baudu. Nah, itu ngarannya muhafazah alal wudu. Itu orang yang dicintai Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak orang yang mengaku-ngaku kekasihnya Allah dengan firman-Nya, qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Artinya, katakanlah wahai Rasul, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Orang-orang Yahudi itu mereka mengaku kami ini kekasih Allah. Nahnu ahibba'ullah. Kami ini kekasih Allah. Orang Yahudi itu mengaku mereka kekasih Allah. Lalu ujar Tuhan lawan Nabi kita, padahal kan lawan inya. Amun inya itu kekasih Allah, kenapa diazab Allah?
Kalau orang diazab Allah, tentu Allah kada kasih, kada sayang, kada cinta kepadanya. Dan sungguh Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan lam yadurruhu dzambun wa ta'ibu minaz dzambi kaman la dzambalah." Artinya, apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, orang itu berdosa macam apa aja lagi, kada apa-apa. Kada apa-apa lagi, karena Allah sudah mencintainya. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Jadi kalau orang-orang yang dicintai Allah itu mereka melakukan dosa, itu Allah kada menghiraukan dosanya. Allah kada menghiraukan, kada memperhitungkan, kada mempermasalahkan dosa. Apabila orang yang berbuat dosa itu adalah kekasih Allah. Sebaliknya sama, idza abghadallahu ta'ala 'abdan lam yanfa'hu ta'atun. Apabila Allah memurkai seorang hamba, tidak berguna akan dia taat apa jua pun. Orang ini dimurkai Allah, maka orang ini sembahyang, ditolak Tuhan. Orang ini memberi makani orang, ditolak Tuhan. Orang ini berzikir, dibalas laknat oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang ini sudah terlebih dahulu dimurkai Allah. Idza abghadallahu 'abdan lam yanfa'hu ta'atun. Bila Allah sudah benci, murka kepada seseorang, taat bagaimanapun kada bermanfaat lagi. Sebaliknya, kalau Allah cinta kepada seseorang, dosa apapun yang dia perbuat, Allah kada mempermasalahkan. Sama aja kita ini katuju cinta lawan si A umpamanya, cinta suka lawan si Pulan. Nah, kayak apakah Pulan tuh kelakuannya kita bisa memaklumi. Nah, kita kada mempermasalahkan karena kita cinta berdahulu lawan inya. Tapi kalau sudah kita ini murka, benci lawan seseorang, kayak apa ya kelakuan orang itu baiknya, kita kada katuju. Ini kita ini muar lawan orang itu melihat kada katuju. Datang ini lawan kita memberi nasi bungkus, kita kada makan. Hendak makan berian itu aku muar melihat inya. Allah Ta'ala pun demikian, kalau sudah Tuhan itu murka lawan Pulan ini, sembahyang si Pulan ini berzikir, kada diperdulikan oleh Tuhan. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang dicintai Allah ini kada mau juga berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa, itu tanpa disadarinya. Orang yang dikasihi Allah nih, orang yang dicintai Allah nih, ujar Tuhan, amunnya berbuat dosa, biar aja. Kok kada apa-apa? Itu kalau orang dicintai Allah. Tetapi orang yang dicintai Allah ini kada mau bang sagawi-gawi dosa. Mantang-mantang Tuhan macam itu sagawi-gawi dosa kada mau. Orang yang dicintai Allah itu justru mereka orang yang paling hati-hati dengan dosa. Cuma andai kata mereka itu berbuat dosa, andai kata
kekasih Allah nih berbuat dosa, Allah kadang menghiraukan dosa itu. Allah kadang memperdulikan dosanya itu. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Kembali putih, bersih. Kalau ada bebakas, orang tuh berbuat dosa, nang kayak apa aja ganalnya dosa, kayak apa aja beratnya dosanya. Amunnya tobat bujur-bujur kepada Allah, maka dirinya bersih seperti orang yang kada pernah berbuat dosa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah, Innallah yuhibbut tawwabin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. At-taib Habibullah, ujar Nabi. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Maknanya, makna itu firman Tuhan tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala apabila mencintai hambanya, niscaya dia menerima tobatnya sebelum mati, maka tidak memudaratkan akan dia dosa-dosa yang dulu, meskipun dosa itu banyak. Jadi artinya orang-orang yang dikasihi Allah tadi berbuat dosa nang kayak apa kan, nang kayak apakah itu kada apa-apa. Sebabnya kenapa? Karena orang yang dikasihi Allah itu karena hendak mati diberi Allah tobat. Nang dengan tobat itu hapus semua dosa-dosanya. Maka tidak memudaratkan akan dia dosa-dosa yang dulu, meskipun dosa itu banyak. Sebagaimana tidak memudaratkan kafir yang telah lalu sesudah masuk Islam. Orang ini orang kafir, waktu kafirnya berzina, waktu kafirnya melakukan riba, waktu kafirnya macam-macam maksiatnya kafir. Begitu ini Islam, terhapus semua. Ada perlu tobat lagi. Orang-orang kafir itu hendak membersihi diri, kada perlu tobat. Cukup mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si kafir nih, maka semua dosa orang kafir yang telah lalu terhapus. Dan sungguh Allah Ta'ala mensyaratkan bagi mahabbah akan diampuninya dosa. Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya. Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu dalilnya. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ujar Nabi. Ikutilah Nabi. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi salah satu di antara buahnya cinta Allah kepada hamba
buahnya itu antara lain adalah ghufranul dzunub, diampuni dosa. Orang yang dicintai Allah tuh kayak apa aja berbuat dosa, diampuni Tuhan dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til iman illa man yuhibbu." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Kekayaan, kedudukan, kesehatan, itu Allah berikan kepada siapapun, baik orang yang dicintainya atau orang yang dimurkainya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Nabi Sulaiman, orang yang dicintai Allah, diberi Allah dunia. Qarun, musuh Allah, diberi Tuhan dunia. Jadi kekayaan itu kadang-kala diulah ukuran cintanya Allah. Nah, kekayaan kadang-kala diulah ukuran sayangnya Allah. Kalau bang misalnya Allah tuh sayang lawan aku, buktinya apa? Aku luas rezeki, aku banyak diberinya rezeki. Itu bukti bahwa Allah sayang lawan aku. Kadang-kala diulah bukti itu. Orang-orang yang kafir sugih pada inya. Orang-orang menyembah berhala banyak padanya bisi harta. Nah ini menunjukkan bahwa harta itu kadang-kala diulah dalil untuk menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Karena harta benda bisa diberikan Allah kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang Allah murkai. Dan dia Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, Allah kadang memberikan iman, Islam, ibadah, taat itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Misalnya si A lawan si B. Si B ini ketujuh beribadah. Ada si A tuh karena ketujuh. Itu kalau diulah dalil nang kata jiba ibadah itu disayangi Tuhan, nang kada pa ibadah itu kada disayangi Tuhan. Nah itu kalau diulah bukti, diulah dalil. Amun harta kada kawa, kedudukan kada kawa. Si anu itu 10.000 berzikirnya sehari, nang saya kong itu berzikir 1000-annya. Nah itu kawa kita padahkan Tuhan tak sayang lawan nang 10.000 itu pada nang 1000 itu. Nah itu kawa kita padahkan. Karena ibadah, zikir itu bagian daripada iman. Dan Allah kadang memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah, wa man aktsara dzikrallah ahabbahu Allah." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Maksudnya orang yang merendahkan diri karena Allah, orang nama akui dirinya ini lemah, dirinya ini hina, dirinya ini kada berdaya upaya, dirinya ini dahulunya kada ada diadakan Allah, diadakan Allah selalu dibantu oleh Allah. Jangan ada itu kada jadi napa-napa.
Itu orang nang tawadhu'a lillah ngarannya. Bila kita macam itu, tuh ganal bana pahalanya. Makanya ditinggikan Allah derajatnya. Mun kita hakun mengakui bahwa aku ini lemah, aku ini hina, nang mulia itu Allah. Aku ini fakir, nang kaya itu adalah Allah. Aku ini lemah, nang kuat itu adalah Allah. Aku ini kada daya upaya itu adalah daya upaya Allah. Namun kita mengitikadkan itu dalam hati kita, mengingat-ingat itu dalam hati kita, ditinggikan Allah derajatnya. Ditinggikan Allah derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, niscaya Allah merendahkan derajatnya. Nah, sombong. Orang yang merasa dirinya mulia, orang yang merasa dirinya ini kaya, orang yang merasa dirinya ini kada berhajat kepada Allah, orang yang merasa dirinya ini kuat, itu dihinakan oleh Allah. Dan barang siapa yang memperbanyak zikrullah, niscaya Allah mencintainya. Barang siapa memperbanyak zikrullah, maka Allah mencintainya. Jadi tadi orang yang dicintai Allah berbuat dosa, Allah kalau memasalahkan itu diampuni Tuhan. Nang kita pikirkan ini kayak apa cara supaya Allah sayang lawan kita. Nang kita pikirkan ini kayak apa supaya Allah cinta lawan kita. Nah, ujar Nabi mengatakan bahwa amun hendak dicintai Allah itu satu, pertama dahulu adalah memperbanyak zikrullah. Wa man aktsara zikrallah ahabbahullah. Dan barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, niscaya Allah mencintainya. Nah, itu kawal diulah pedoman. Kawal diulah pedoman bahwa bila banyak zikir berarti orang ini banyak mendapat cinta dari Allah, banyak mendapat perhatian dari Allah. Nah, jadi pertama untuk menjadi orang yang dicintai Allah banyak berzikir syaratnya, banyak berzikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi itu pemulaannya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in afdala min ada'i maftaratuhu alaihi. Itu pertamanya. Ujar Tuhan dalam hadis kudusi itu, tidak ada takarrub seorang hamba yang paling afdal selain daripada menunaikan kefarduan. Itu yang pertama. Tidak ada ibadah seorang hamba yang paling ganal pahalanya selain daripada menunaikan kewajiban. Namun ibadah nih, ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib itu yang paling disukai Tuhan, yang kita laksanakan. Yang wajib itu yang paling disukai Tuhan. Ada duit 10.000, amang gue 10.000 nih ku bayar, aku sedekahkan pahala. Tapi aku ada hutang lawan orang juga 10.000, janji hari ini bayarnya. Amun ku bayarkan ke hutang, kada kau lagi bersedekah.
mun aku bersedekah kada kau bayar hutang. Nama yang paling baik digawi, yang paling dikatujui oleh Tuhan, yang paling ganal pahalanya bayar hutang. Bayar hutang. Jangan hendak bersedekah, yang hendak menyumbang, yang hendak membantu orang, amun hutang kita jatuh tempo. Amun hutang kada jatuh tempo tuh lain kisahnya. Misalnya ada duit 10.000 mengko sedekahkan, ini kada kau bayar hutang, tapi hutangnya karena bulan dudi hanya dibayari janjinya, nah itu lain kisahnya. Ini yang sampai tempo. Jadi tidak ada ibadah yang paling abdal ujar Tuhan selain daripada menunaikan keparduan. Nah, nang pardu dirisakan dulu. Nah, kemudian sambungannya, senantiasa hambaku beramal untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Nah, melaksanakan yang fardu ini modal. Itu modal dulu. Nah, sudah modal ini ada, hanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan sunat. Amalan sunat diperbanyaknya. Karena sudah habis nang fardu, nang sunat dilaksanakannya. Sehingga aku mencintainya, ujar Tuhan. Akhirnya ini kebanyakan manggawi nang sunat ini, Allah cinta kepadanya. Nah, jadi artinya Nabi kita menjelaskan di sini bahwa yang kedua, jalan untuk dicintai Allah itu adalah perbanyak yang sunat sesudah menunaikan keparduan. Sesudah menunaikan keparduan. Orang yang banyak zikir, orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah sunat setelah selesai yang fardu, itu dicintai Allah. Dan apabila aku mencintainya, ujar Tuhan, bila sudah orang itu kucintai, maka jadilah aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Apabila kita ini dicintai Allah, maka pendengaran kita ini dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah pendengaran kita. Dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, penglihatan kita pun dijaga oleh Allah. Dan sebagai tangannya yang dengannya ia menyentuh, dan sebagai kakinya yang dengannya ia berjalan. Orang yang dicintai Allah itu matanya, telinganya, tangannya, kakinya dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Dipelihara daripada apa? Daripada murkanya. Mata dipelihara Tuhan daripada memandang yang dimurkai Allah. Telinga dipelihara Tuhan daripada memandang yang mendengar yang dimurkainya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, dan jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberi perlindungan kepadanya. Jadi orang yang dicintai Allah nih, orang dicintai Allah nih berbuat dosa justru menambah pahala. Ama orang dimurkai Allah berbuat taat, ya itu jadi dosa. Nah, sebaliknya, orang yang dicintai Allah tuh inya berbuat dosa jadi pahala dosanya. Zaid bin Aslam berkata, sesungguhnya Allah mencintai hamba sehingga sampai dari kecintaannya kepada hambanya itu bahwa ia Allah berfirman, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, maka sungguh aku ampuni bagimu. Tuhan itu bila sudah sayang lawan hamba, jadi Tuhan kamu perbuat apa yang kamu hendak, kamu sudah ku ampuni. Gawi apa yang kamu gawi, kamu sudah ku ampuni. Nah itu kalau sudah orang yang dicintai Allah.
Jadi orang yang dicintai Allah nih berbuat dosa. Dosa itu lawannya jadi pahala. Gimana jalannya dosa jadi pahala? Karena inya berbuat dosa, Allah pasti memberi tubat. Nah, bila inya bertubat itu, tubat diterima Allah. Bila tubat diterima Allah, dosa-dosa itu dirubah jadi pahala. Makin ganal dosanya, makin ganal pahalanya. Orang ini berbuat dosa. Berbuat dosa. Semacam dosa. Kemudian inya tobat. Tobatnya diterima Allah. Maka dosa yang diperbuatnya ini jadi pahala. Jadi pahala. Bukan hanya sekedar terhapuskan lah, tetapi jadi pahala. Orang yang membunuh manusia. Membunuh, ini dosanya dosa besar. Kalau orang ini dicintai Allah, Allah beri dia tobat. Lalu dia tobat kepada Allah. Allah terima tobatnya. Membunuh itu diganti Tuhan jadi pahala yang sangat besar. Karena biasanya makin besar dosa itu makin sulit tobatnya. Makin besar dosa makin sulit tobatnya. Nah, bilanya kawat tobat diterima Allah tobatnya, ganal benar gantiannya pahala dosa-dosa yang telah lalu tadi. Itu Al-Quran mengatakan demikian, bahwa dosa itu bila mana kita tobat daripadanya diganti menjadi kebaikan. Zaid bin Aslam berkata, sesungguhnya Allah mencintai hamba sehingga sampai dari kecintaannya kepada hambanya itu bahwa ia berfirman, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, maka sungguh aku ampuni bagimu. Dan apa-apa yang mendatang daripada lapas-lapas mahabbah itu keluar dari hitungan. Artinya sangat banyak dalil-dalil, nas yang menjelaskan bahwa adanya cinta Allah kepada hamba itu. Jadi bukan hanya hamba yang cinta kepada Allah, tapi Allah pun ada cinta kepada hamba-hambanya. Dan bila Allah cinta kepada hambanya, macam-macam kemuliaan yang diberikan Allah. Untuk mencapai cinta Allah, perbanyak zikir, laksanakan yang wajib-wajib, nah perbanyak yang sunat. Itu merupakan jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sungguh telah kami sebutkan. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 Allahu 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 Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Al-Fatiha ila hadratin Nabi wa alihi bismillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.